Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita awali dulu dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sebelumnya boleh perkenalan dulu ya. Nama kakak, Kak Widya Hafitasari, atau biasa dipanggil dengan nama Kak Vita. Ya, kayak gitu. Kakak salah satu pengajar bimbingan informasi pendidikan atau pengajar BIP di Nurul Fikri. Mungkin sebelumnya kalau ada yang belum pernah ketemu kakak, izin kenalan dulu. Kakak lulusan dari Universitas Pajajaran atau UNPAD, mengambil di Fakultas Ilmu Komunikasi, ya seperti itu. Oke, mungkin sebelum dimulai kakak boleh ya bertegur sapa dulu ya sama teman-teman atau sama adik-adik sekalian ya, kayak gitu biar mungkin saling kenal dulu. Oke, mungkin kakak pengen Najma Kamila hadir, ada Najma? Boleh open mic mungkin Najma? Halo Najma, hadir? Ya mungkin lagi ke toilet ya gitu. Oh hadir kak ya gitu ya, balas di chat ya. Oke ya, sip. Alhamdulillah. Berikutnya mungkin Nabil Hibrizi hadir, mungkin boleh open mic Nabil. Hadir Kak, Hadir. Nabil, kakak boleh tanya nggak, kamu kira-kira pengen masuk ke PTN mana sih Nabil? saya pengen UNJ Kak, UNJ jurusan apa Nabil? jurusan Tata Boga. Tata Boga. Wih, masak ya berarti ya. Oke ya, Kak, siap. Ya, mudah-mudahan nanti jadi salah satu chef terkenal ya, atau mungkin bahkan bisa mengikuti program Master Chef ya, seperti itu. Oke, berikutnya Siti Sahwa. Ada Siti Sahwa? Hadir, Kak. Hadir, oke. Dipanggil siapa? Siti atau Sahwa? Sahwa. Sahwa, oke. Sahwa, boleh nggak Kak Vita tanya, Sahwa kira-kira pengen masuk jurusan apa sih Sahwa? PGSD. PGSD. Kampusnya di mana Sahwa? UNJ, Kak. UNJ, oke ya, thank you. Berikutnya Farhan Kausar. Hadir Farhan? Ada Farhan? Oke ya, mungkin lagi ke toilet ya, gitu. Oke, Fritzi Malika. Ada Fritzi Malika? Saya, Kak. Ada, oke. Fritzi, Kak Vita mau tanya dong, kalau Fritzi sendiri pengen masuk tertarik jurusan apa? Sastra Jepang. Oke, kampusnya di mana Fritzi? Di UNPAD. Unpad, oh ya, gitu. Jadi salah satu nanti ya junior ya, walaupun mungkin beda fakultas ya sama Kak Vita. Oke, mudah-mudahan ketemu di sana ya. Nanti kamu sastra Jepang ya, Kak Vita di ilmu komunikasinya dulu. Oke, terus berikutnya mungkin ada Pak Kwita Selin. Ada Pak Kwita Selin? Ada Kak, hadir. Oke, kalau Selin mau ke mana jurusannya kira-kira? UI Ilpol Kak. UI Ilpol, politik ya? Iya. Oke ya, udah jaket kuning ya, pengen pakai jaket kuning ya. Mudah-mudahan tercapai ya, Selin ya. Oke, berikutnya Yogi Maisa ada? Hadir Kak. Hadir. Kalau Yogi gimana Yogi kira-kira? Pengen masuk kampus mana dulu? Unri, Undip. Jurusannya apa Yogi? jurusan akuntansi. Akuntansi. Oke Iya. ya. Good luck ya, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya yang tadi teman-teman ucapkan gitu ini bisa tercapai semua ya, kayak gitu, dan mudah-mudahan mungkin nanti di tahun ini semua kalian bisa lulus. Bagi yang mungkin kemarin eligible ya di senam PTN atau berhasil mendaftarkan diri di senam PTN, berarti mungkin ya Kak Vita doain semoga nanti pada saat tanggal 29 Maret ya mungkin nanti tulisannya kalau bisa hijau semua ya, alias kalian diterima semua. Bagi yang kemarin mungkin belum memiliki kesempatan eligible di senam PTN, apa masih banyak jalur ya, ada jalur mungkin UTBK, ada jalur mandiri, ada jalur mungkin ada yang mau ikutan kedinasan, ada mungkin ya beberapa jalur lagi misalnya SPAN PTKIN dan yang lain sebagainya ya, kita masih banyak peluang untuk teman-teman bisa diterima di sebuah PTN atau di jurusan tertentu ya. Oke. Ayo Kak Vita izin share screen untuk materi hari ini. Kita membahas tentang yang namanya sebuah panduan dalam memilih jurusan, atau ini dikenal dengan namanya yaitu MBTI ya, atau Myers-Briggs Type Indicator. Kenapa Kak ini berkaitan tentang apa? Ini adalah berkaitan materinya itu
yang dimana teman-teman sekalian yang saat ini mungkin kelas 12 itu harus tahu dulu nih ya, kira-kira kalian pengen masuk ke jurusan apa, kalian pengen masuk ke PTN apa. Jangan sampai misalnya mungkin sudah di kelas 12 ya, sudah di penghujung kelas 12 masih bingung ya, masih galau ya, mau ambil jurusan apa, mau ke kuliahnya di kampus mana ya gitu. Terus kemudian kayak, aduh Kak, saya masih labil banget Kak, masih pindah-pindah ya, belum ada jurusan yang pasti gitu ingin saya masukin. Nah ya kayak gitu. Oke. Ini kenapa Kak? Ya kayak gitu. Karena gini, ternyata jujur ya faktanya masih lebih dari 70% pelajar atau siswa-siswa di Indonesia itu ternyata salah pilih dalam memilih yang namanya sebuah jurusan. Gitu. Ternyata banyak mahasiswa bahkan sudah kuliah, mereka memutuskan untuk mencoba kembali di tahun berikutnya, atau mereka mengikuti berarti program gap year gitu yang ambil lagi di tahun berikutnya, supaya mereka bisa memilih kembali jurusan yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan karakter atau kepribadian mereka ya kayak gitu. Kenapa bisa terjadi misalnya mungkin 70% tadi ya kurang lebihnya banyak siswa atau pelajar yang masih salah pilih jurusan karena mostly masih banyak nih siswa-siswa atau para pelajar yang ketika memilih jurusan mereka cuma menganggap mungkin jurusan tersebut adalah jurusan-jurusan yang keren, jurusan-jurusan yang papan atas, jurusan-jurusan yang bonafit, tanpa mereka tahu mungkin lebih detail tentang mata kuliahnya, lebih detail lagi mungkin nanti tentang program belajarnya, apa yang dipelajari, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana mungkin dengan sistem praktikumnya, bagaimana dengan prospek kerjanya, bagaimana mungkin dengan lingkungan kampusnya, ya gitu. Artinya banyak faktor yang membuat seseorang akhirnya ketika memilih jurusan mereka berpikirnya udah deh saya diterima dulu deh. Ya mudah-mudahan cocok, kalau nggak cocok ya udah nanti tinggal mungkin pindah jurusan lain atau mungkin bisa dicoba di tahun berikutnya ya gitu. Sehingga pas di awal-awal mungkin ya banyak yang kurang serius ketika memilih jurusan sehingga tadi ya tercipta sekitar 70% ya para pelajar di Indonesia ini masih yang namanya salah pilih dalam yang namanya memilih sebuah jurusan. Nah ya kayak gitu. Jadi ini juga jadi mungkin rambu-rambu ya, jadi wanti-wanti buat teman-teman sekalian yang saat ini kelas 12. Semoga semoga pilihan yang kalian pilih, pilihan yang kalian sudah tetapkan sampai saat ini itu adalah pilihan yang benar-benar sudah harus kalian tahu dulu nih mengarah kemana. Misalnya Kak, saya pengen masuk ke hukum. Ya, hukum itu belajar tentang apa, nanti lulusannya kayak gimana, prospek kerjanya seperti apa, terus kemudian mungkin bisa bekerjanya di bidang apa, ya kayak gitu. Terus kemudian mungkin nanti sistem praktikumnya seperti apa yang membedakan mungkin dengan UI hukum, UI hukumnya Undip, hukumnya Unpad dan seterusnya. Gitu. Artinya teman-teman? Ya kalau bisa cari detail itu sampai ke mata kuliah ya. Cari detail sampai ke mata kuliah, cari detail mungkin sampai ke prospek lulusan kerja, cari detail mungkin tentang lingkungan kampus ya gitu ya, tentang hal-hal yang memang nanti bisa mempengaruhi mungkin teman-teman dalam pemilihan sebuah jurusan ya seperti itu. Oke, nah ini cara memilih sebuah jurusan ini ada 3 hal ya, ada 3 faktor ya gitu. Yang pertama ini ketahui dulu nih, yaitu yang namanya minat. Minat ini adalah ketertarikan seseorang ya terhadap sesuatu. Gitu. Nah minat ini dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Yang pertama ada juga seseorang akhirnya minat terhadap sesuatu karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga. Misalnya contoh, ayahnya seorang jaksa atau pengacara. Sang anak terbiasa mungkin dari kecil, dari lingkungan kecilnya ini melihat pekerjaan sang ayah, ya sehingga mungkin terinspirasi ya dari orang tuanya atau dari pekerjaan ayahnya tadi, gitu. Sehingga akhirnya timbul nih rasa tertarik, timbul rasa suka, ya saya juga pengen mungkin seperti ayah saya, gitu ya. Saya ingin menjadi seorang jaksa, saya ingin mengambil nanti kuliahnya di jurusan hukum supaya nanti mungkin saya bisa seperti ayah saya atau mungkin keluarganya yang menjadi role model atau panutan ya seperti itu. Terus berikutnya lagi ada juga yang mempengaruhi minat, yaitu misalnya dari informasi yang beredar ya kayak gitu ya, dari informasi-informasi sekitar. Misal contoh bisa dapat dari mungkin teman-teman, dari sekolah ya gitu, atau mungkin dari media ya seperti itu, atau mungkin dari film-film ya gitu, informasi-informasi yang beredar. Ini bisa mempengaruhi minat kita juga nih. Banyak ya kemarin misalnya mungkin ya salah satu jurusan yang lagi cukup naik daun ya di IPS misalnya jurusan sastra Korea. Banyak siswa yang tertarik nih ya pengen masuk jurusan sastra Korea. Ketika saya tanya, "Kenapa pengen masuk jurusan sastra Korea?" "Iya Kak, karena saya suka drama Korea, karena saya suka mengikuti idol-idol Korea, karena saya Korean lovers, ya saya K-popers ya gitu ya, saya jadi suka sama budayanya ya dan seterusnya." Artinya
ini terpengaruh dari informasi yang mungkin mereka dapatkan baik dari film, drama ataupun mungkin media ya kayak gitu. Ada juga misalnya yang tertarik misalnya karena informasi dari mungkin lingkungan ya teman-temannya atau guru. Ya misalnya mungkin Kak saya tertarik pengen belajar politik, saya tertarik pengen mengambil ranah psikologi, saya tertarik pengen mengambil ranah komunikasi karena ternyata ya kata saudara saya atau mungkin kata guru saya lulusannya nanti bisa ke A, B, C, D dan sekitarnya. Ya kayak gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih ya minat kalian itu ada di mana, kalian ketertarikannya itu ada di mana, ya gitu. Artinya apa? Bisa berubah-ubah nggak Kak? Bisa. Misalnya mungkin teman-teman dulu waktu kecil ketika ditanya cita-cita mau jadi apa, ya gitu. Mungkin ada yang bilang mau jadi pengacara, ada yang mungkin mau jawab jadi dokter, ada mungkin yang jawab jadi polisi dan seterusnya. Namun lambat laun kalian mungkin memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang berbeda seiring berjalannya waktu. Seiring teman-teman belajar ya tentang hal-hal berkaitan dengan mungkin sosial, sosiologi, geografi, akhirnya mungkin kalian bisa menumbuhkan rasa ketertarikan terhadap bidang sesuatu yang baru, ya seperti itu. Oke, yang kedua, ketika memilih sebuah jurusan, ini harus disesuaikan juga nih dengan yang namanya apa? Kecerdasan. Ya, kecerdasan yang kalian miliki. Contoh misalnya, Kak, saya lebih suka hitung-hitungan, saya lebih suka berkaitan dengan angka, saya lebih suka hal-hal yang berkaitan dengan logika. Saya suka yang berkaitan dengan rumus ya gitu ya atau sesuatu yang pasti. Saya tidak terlalu suka misalnya saya jagonya itu pekerjaannya itu secara individu Kak dibandingkan mungkin secara berkelompok ya kayak gitu. Nah, pilihlah berarti jurusan yang sesuai dengan bidang kecerdasan yang kalian miliki. Contoh kalau bagi kalian misalnya anak sosial, anak IPS yang memang memiliki kecerdasannya di bidang seperti hitung-hitungan, angka, rumus, maka bisa kalian memilih atau masuk sebuah jurusan yang berkaitan dengan akuntansi, ekonomi, fiskal misalnya ya, pajak ya kayak gitu, administrasi negara kah, bisnis, publik ya yang artinya memang kalian spesifikasinya lebih memprioritaskan hitung-hitungan ketimbang misalnya hal-hal yang berkaitan dengan hafalan ya seperti itu. Tapi ada juga misalnya kebalikannya ya gitu ya kontradiktifnya. Kak, saya lebih suka mata pelajaran yang berkaitan dengan ranah sosial. Saya lebih suka mungkin kecerdasan saya itu saya jago debat, Kak. Saya jago ngomong. Saya jago public speaking. Saya jago misalnya mengeluarkan atau membuat sebuah argumen ya atau membuat sanggahan. Terus kemudian saya suka show off. Ya, artinya show off ini saya suka tampil di depan umum, ya, tidak grogi. Saya tidak demam panggung, ya gitu ya. Saya suka bersosialisasi sama banyak orang. Nah, artinya berarti pilihlah jurusan yang tepat. Misalnya mungkin ada di ranah hukum, ada di ranah ilmu komunikasi, ada di ranah media, ada di ranah misalnya politik, ya pemerintahan dan seterusnya. Nah, ya, kayak gitu. Dan yang terakhir, ini adalah disesuaikan dengan kepribadian yang dimiliki. Jadi dalam memilih sebuah jurusan, itu ternyata apa? Harus disesuaikan juga nih dengan kepribadian kalian. Contoh misalnya, bagi orang yang pengen masuk ke ranah misalnya tadi pengen jadi pengacara atau pengen jadi jaksa, dia kepribadiannya apa? Harus tegas. Ya, harus tegas, harus bisa cepat adu argumen, terus kemudian harus yang namanya rasional, profesional ya gitu ya. Harus rasional, bisa berpikir logis gitu. Terus kemudian mengesampingkan sisi emosi, lebih mengedepankan yang namanya logika ya kayak gitu. Namun misalnya mungkin ada orang yang baperan, misalnya dikit-dikit baper nih, sensitifan, terus kemudian mungkin sisi emosionalnya lebih tinggi dibandingkan sisi logikanya. Ini saya bilang bukannya nggak bisa ya, namun mungkin agak sedikit sulit ketika masuk ke jurusan hukum. Atau mungkin pada saat nanti dia jadi pengacara. Khawatirnya nanti ketika kliennya atau mungkin lawannya berbohong, terus kita percaya ya gitu, aduh dia kasihan, ya udah deh saya harus seperti ini gitu. Jadi kita yang ditindas nantinya gitu. Jadi ternyata apa, dalam memilih sebuah jurusan itu harus memperhatikan juga apa kepribadian kalian ya. Contoh lagi misalnya mungkin kalau ada yang orang pengen jadi dokter, maka mau nggak mau ya dia harus suka dengan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit, dia harus siap dihubungi 24 jam, terus kemudian dia juga harus kuat ya, struggle dalam artian berarti dia harus bisa menjaga kesehatannya sendiri gitu ya sebelum dia menjaga kesehatan orang lain ya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya lagi dia harus paham betul tentang yang namanya ranah obat-obatan ya kayak gitu, tentang penyakit dan seterusnya gitu. Jadi setiap jurusan ini ya gitu ya harus disesuaikan juga dengan kepribadian yang kalian miliki. Nah, nanti mungkin setelah mungkin Kak Vita sedikit menjelaskan materi, nanti Kak Vita pengen mungkin kalian bisa ya untuk yang namanya mengerjakan ya tes MBTI ini secara online ya, baik di handphone kalian masing-masing
atau mungkin baik di laptop ya, kalau mungkin ada yang pada pertemuan kali ini menggunakan alat medianya laptop ya, atau komputer ya, seperti itu. Oke. Ya, ini nah ya, kita masuk ke 4 hal ya. Jadi salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang itu banyak ya, ada tes MBTI, ada mungkin tes-tes seperti yang lain ya, HSPGA ya, kayak gitu, atau yang lain banyak ya. Cuma yang kita gunakan kali ini yang mungkin teman-teman juga udah pernah atau mungkin ya tahu, ini kita menggunakan yang namanya tes MBTI ya, lebih gampang mungkin ya untuk bisa teman-teman kerjakan atau lebih gampang untuk teman-teman pahami ya, seperti itu. Nah, MBTI ini dibagi menjadi 4 preferensinya. Yang pertama, bagaimana seseorang dalam mendapatkan dan mengarahkan energinya. Yang kedua, bagaimana seseorang menyerap informasi nih dari lingkungannya. Yang ketiga, bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, bagaimana seseorang pada saat melakukan orientasi terhadap lingkungan. Nah, ya, kayak gitu. Jadi ini dibagi 4 hal, nah, ya, gitu. Oke ya, nanti sebelum mengerjakan ya gitu ya, kita jelasin dulu ya sedikit materinya biar lebih gampang gitu ya, sambil mungkin takutnya masih ada teman-teman yang belum bergabung atau join ya, biar nanti bisa sambil dikerjakannya secara bersamaan. Nah ya gitu. Nah, bagaimana seseorang dalam mendapatkan dan mengarahkan energinya ini dibagi jadi 2, yaitu ada extrovert, ada introvert. Biasanya yang dipahami oleh orang awam, extrovert ini adalah orang-orang yang terbuka. Sementara introvert dianggap sebagai orang-orang yang tertutup, ya gitu. Artinya bukannya salah ya pemikiran dari orang-orang awam ini, namun mungkin kurang tepat. Artinya apa? Seperti yang mungkin ya di sini kita tuliskan, gitu. Jadi orang-orang yang ekstrovert ini adalah orang-orang yang dimana dia mendapatkan energi atau mungkin semangat atau motivasinya itu dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi dia dapat banyak ide, dapat banget banyak informasi baru, dapat banget semangat baru ketika dia sedang berada di lingkungan banyak orang. Itu orang-orang ekstrovert. Dia suka bersosialisasi, orang ekstrovert gitu ya, ketika dia lagi berkumpul sama teman-temannya, sama sahabatnya ya gitu, dia tuh karakter yang bakalan ya dapat insight baru nih, dapat banyak insight baru saat dia sedang berada di lingkungan teman-temannya ya, kayak gitu. Terus kemudian berikutnya lagi, dia terkenal dengan orang yang supel, mudah bergaul ya, artinya bukan terbuka ya kayak gitu, cuma memang dia atraktif ya, supel ya gitu ya, orangnya mungkin mudah untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Terus kemudian orangnya interaktif, suka suka ngobrol gitu ya, suka mungkin bahasa anak gaulnya SKSD ya, kadang-kadang suka langsung nanya, kamu tinggalnya di mana, kamu rumahnya di mana, kamu ambil jurusan apa, nah kayak gitu-gitu ya, suka mungkin basa-basi lah ya gitu, suka berbasa-basi sama banyak orang ya. Ini adalah salah satu tipikal karakter dari orang-orang yang ekstrovert ya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi, dia senang nih ya pada saat dia dilibatkan pada berbagai macam aktivitas atau berbagai macam kegiatan. Misal mungkin kalau di sekolah ikutan banyak ekskul, karena dengan dia ikutan banyak ekskul, dia akan senang tuh ketika dia bertemu dengan teman-teman baru, ketika dia akan bertemu dengan orang-orang baru, dia disibukkan dengan kegiatan yang positif ya kayak gitu. Sehingga jadi begitu pulang bawaannya, semangatnya dia tetap terjaga. Ini adalah orang-orang yang ekstrovert ya, seperti itu. Nah, suka juga yang namanya bekerja dalam kelompok. Orang ekstrovert itu mungkin jiwa kepemimpinannya bagus ya pada saat dia bekerja dalam kelompok. Kalau dia lagi di kelompok, dia bisa tuh dengerin masukan orang lain. Oh, ini seperti ini, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini gitu. Nanti dia tinggal menyimpulkan ya kayak gitu. Artinya karena dia juga suka ngobrol dengan banyak orang, dia cenderung juga lebih suka memahami dan mendengarkan juga masukan-masukan ataupun mungkin inovasi-inovasi dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Nanti mungkin kurang lebihnya bisa ditambahkan ya sama orang yang ekstrovert ini ya, seperti itu. Terus kemudian cuma salah satu kelemahannya orang yang ekstrovert ini ya gitu, dia terlalu cepat dalam yang namanya mengambil keputusan ya gitu. Jadi kurang rencana yang matang gitu. Jadi kalau saya dia mengambil keputusan mungkin lebih dikenal dengan istilahnya sedikit ceroboh ya gitu, sedikit tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dia kurang berpikir panjang tentang dampak ya, sebab ataupun mungkin akibatnya bagi orang lain ya gitu, atau bagi masa depannya gitu. Jadi dia contohnya gampangnya gini, mungkin kalau orang ekstrovert ketika kayak lagi lapar, udah deh yang penting saya makan aja dulu, entah mungkin mau makan mie instan atau mungkin pesan ayam geprek misalnya ya kayak gitu. Padahal misalnya ini mungkin sebelumnya dia udah banyak nih makan mie instan, atau mungkin sebelum-sebelumnya dia sudah pernah punya riwayat misalnya mungkin bermasalah perutnya karena makan terlalu pedas. Namun orang ekstrovert ketika dia lagi dalam kondisinya tadi ya, dalam situasi tertentu,
yang mengharuskan dia mengambil sebuah keputusan, dia cenderung berpikirnya mungkin lebih pendek, ya gitu, tidak terlalu memikirkan sampai ke jangka panjang, ya kayak gitu. Jadi udah deh, kalaupun sakit lagi, oh iya, ya kemarin nih, gitu. Jadi dia kurang perencanaan yang matang, ya seperti itu. Ini adalah karakteristik dari orang-orang ekstrovert. Nah, lawannya ini adalah orang-orang yang introvert, ya gitu ya. Orang introvert ini tadi ya, banyak orang awam, orang-orang yang mungkin awam, ini berpikirnya orang introvert adalah orang-orang yang pendiam. Orang-orang yang pendiam, susah didekatin, diam 1000 bahasa, nggak punya temen, atau mungkin kalau bahasa anak mudanya ansos, ya kayak gitu, dia apatis, ya kayak gitu. Namun kenyataannya bukan seperti itu ternyata. Jadi orang yang introvert, dia tetap bisa dapetin semangat atau energi, vibes positifnya dia, namun dia lebih cenderung dapat energi atau vibes-nya itu pada saat dia lagi sendirian di rumah atau di kamar, ya kayak gitu. Bukan berarti dia tidak suka bersosialisasi, dia suka bersosialisasi. Dia juga suka bergaul. Namun memang butuh waktu lebih lama untuk orang-orang introvert untuk dia bisa menyesuaikan diri ataupun menerima kondisi lingkungannya tadi, ya kayak gitu. Misal contoh nih, dia punya banyak teman yang banyak orang-orang yang ingin berteman sama dia. Nah, orang introvert itu lebih selektif, ya gitu, lebih selektif dalam apa? Memilih teman atau sahabatnya dia, ya gitu. Makanya biasanya salah satu perbedaannya yang mendasar ya antara ekstrovert sama introvert. Kalau ekstrovert dia punya banyak teman, semuanya jadi temannya dia. Temennya hilang satu, misalnya satu berkhianat, satu misalnya karakter kurang cocok, di skip sama dia nih, sama orang extrovert misalnya, ya udah deh ditinggalin, ya gitu ya. Ya udah, ya kayak gitu, cepat karena apa? Nanti dia cepat lagi dapat teman yang baru. Namun kalau orang introvert, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitarnya dia, orang-orang yang di dekatnya dia, itu lebih dijaga sama dia, ya gitu. Contoh misalnya dia dia punya teman dekat atau sahabat dekat misalnya 4 orang. Biasanya dia akan benar-benar menjaga banget ya relasi ya atau hubungan dengan keempat orang yang benar-benar dianggap sama dia ini spesial banget nih kayak gitu. Dia akan ibaratnya lebih melindungi ya gitu ya, supaya mungkin tidak sampai misalnya mungkin terjadi pertengkaran hebat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Namun kalau orang introvert tadi karena dia banyak teman, banyak bergaul, jadi kalaupun misalnya satu ada yang dia tidak terlalu suka, ya sudah, ya dia bisa skip, nanti mungkin dia cari yang baru. Kalau orang introvert, ada orang yang mau deketin orang introvert itu butuh waktu sedikit mungkin lebih lama untuk bisa masuk ke dunianya. Karena apa? Tadi lebih selektif, banyak pertimbangan. Apakah mungkin misalnya, apakah dia hobinya sama saya, sifat atau karakternya cocok nggak ya, gitu. Terus kemudian bisa saling menyesuaikan nggak, bisa saling menyempurnakan nggak, bisa saling memahami nggak. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Karena dia butuhnya hubungan relationship-nya ini dalam jangka panjang, ya seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi, orang introvert ini dia juga adalah orang-orang yang dimana dia punya nih perencanaan atau gambaran yang jelas dulu sebelum dia melakukan sesuatu. Jadi biasanya dia suka pikirin dulu ketika dia mau melakukan sesuatu. Orang introvert itu memikirkan dulu jangka panjangnya. Nanti kalau saya begini, sebabnya apa, dampaknya apa, akibatnya apa, ya plus minusnya apa, untung ruginya apa. Nah, seperti itu, ya kayak gitu. Jadi dia lebih memiliki gambaran yang jelas terhadap apa yang ingin dia lakukan, ya seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi dia memang tadi ya berpikir ya, artinya berpikir sebelum bertindak, ya kayak gitu. Jadi dia dipikirin dulu hal-hal yang ingin dia lakukan ya sebelum dia mengambil tindakan. Nanti kalau menurut orang-orang introvert ini dirasa cukup, ya pas misalnya ya kayak gitu ya, sebab atau akibatnya, dampaknya, maka itu yang akan dia pilih atau dia lakukan, ya gitu. Nah, yang kedua, bagaimana seseorang dalam menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua ya, ada yang sensing, ada yang intuitif, ya kayak gitu. Jadi, kalau yang sensing, ini adalah yang dimana seseorang ini menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya melalui panca inderanya. Jadi panca inderanya itu bekerja sangat baik, ya gitu ya, buat orang-orang yang sensing. Ya, contoh paling gampang, biasanya kalau orang-orang yang sensing ini, mungkin teman-teman tahu ya istilah learning by doing. Nah, orang-orang yang sensing adalah orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang dia lebih mudah belajar dengan sistemnya learning by doing. Jadi bukan diajarin konsepnya ya, bukan diajarin teorinya A, B, C, D, dan seterusnya, namun dia lebih bisa paham saat dia mencoba sendiri, saat dia langsung dirasain nih sama panca inderanya dia. Ya gitu ya. Daripada dia hanya melihat, misalnya orang ngeliatin, ya atau diajarin, ya teori dan seterusnya. Buat orang yang sensing,
Misalnya nih ya gitu, saya kayak contoh ya belajar mobil. Kan sekarang suka dapat ya mungkin buku panduan untuk belajar mobilnya. Buat orang yang sensing susah tuh ya gitu yang memahami textbook tadi. Karena apa? Dia harus pegang setirnya dulu. Dia harus tahu dulu remnya apa, kopling itu apa gitu ya. Kaki kanan apa, kaki kiri apa, gas dipegang sama kaki apa, apakah ini manual atau ini matic, lampu sen itu apa, ya dan seterusnya. Karena apa? Ketika dia megang, dia belajar, terus kemudian dia coba, itu dia lebih gampang untuk bisa apa ya menyerap informasi ya terhadap ataupun menyerap sesuatu hal yang ingin dia pelajari. Itu adalah karakteristik dari orang-orang yang sensing. Contoh mungkin kalau di antara teman-teman ada yang pernah, Kak saya bisa loh Kak belajar motor dalam waktu 2 hari, ya gitu. Misalnya secara otodidak nih, ya sehari ngeliatin belajar, ya tiba-tiba keesokan harinya sudah misalnya jago ya atau mahir. Artinya berarti teman-teman panca inderanya atau sensingnya ini bekerja lebih banyak ya gitu mungkin dibandingkan dengan sistem intuitingnya. Nah, ya seperti itu. Terus kemudian dia juga senang nih ya sama hal-hal yang bersifat fakta, konkret, informasi terkini, senang hal-hal yang bersifat detail, ya kayak gitu karena buat mereka orang-orang yang sensing, ya detailnya tadi ini bisa mereka rasakan soalnya apa? Lewat panca inderanya dia, lewat sensingnya dia, ya lewat indera perasaannya dia. Nah seperti itu. Terus kemudian berikutnya lagi, mereka juga mengandalkan fakta dan data yang ada, ya gitu. Ini buat orang-orang yang sensing. Jadi kalau orang sensing, mungkin ketika berbicara ya sama orang sensing harus disertai dengan fakta, bukti konkret nyata. Jadi ibaratnya dia sedikit hati-hati ya dalam mempercayai ucapan atau mungkin omongan seseorang ya. Kalau misalnya ada saya misal atau mungkin di antara teman-teman mungkin ada nih kalau ada temannya cerita terus kita kayak belum yakin banget ya, belum pasti banget 100% percaya selama kita belum tahu nih buktinya apa. Misalnya mungkin ada teman cerita kemarin aku habis kena Omikron loh gitu. Kita kayak masih ragu-ragu nih, benar nggak ya? Karena kita mungkin suka mastiin ya dengan bertanya, emang gejalanya apa? Emang apa yang kamu rasain? Emang dirawat di rumah sakit mana? Coba lihat hasil swab-nya, emang yang membedakan Omikron dengan yang lain apa? Nah, kayak gitu. Artinya apa kita pengen pastiin nih, supaya memang dia benar-benar artinya apa sesuai ya atau mungkin tidak berbohong ya apa namanya terhadap ucapannya biasanya orang-orang yang sensing ya seperti itu. Nah berkebalikan lagi dengan orang-orang yang intuiting ya gitu ya. Intuiting ini dia mempersepsi lingkungannya mengandalkan apa intuisinya dia ya tapi bukan terlihat pada fakta dan nyata aja tapi lebih ke masa depan ya gitu. Jadi dia bukan berarti mengabaikan fakta ya gitu ya, dia melihat fakta yang ada, dia melihat data yang ada. Namun selain fakta dan data, dia juga melihat apa? Nanti bagaimana nih endingnya, bagaimana akhirnya, bagaimana masa depannya, ya bagaimana finalnya, ya kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang intuiting. Jadi dia berpikirannya itu lebih ke jangka panjang, ya gitu. Ya walaupun mungkin faktanya sekarang, misalnya contoh, ya sekarang faktanya misalnya sebut apa namanya ibu kota Indonesia, ibu kota negara misalnya mau pindah nih, ya kayak gitu. Nah, buat orang-orang yang intuiting dia pikirnya juga sampai ke masa depan tuh nanti ya apakah nanti ini akan bertahan selamanya atau nanti mungkin bisa jadi apakah nanti akan pindah lagi ibu kota negara atau mungkinkah ini nggak jadi ya gitu ya. Jadi apa dia melihatnya dari berbagai aspek dan berbagai macam kemungkinan ya kayak gitu. Even mungkin faktanya ada, datanya jelas, namun dia tetap masih bisa mengandalkan intuisinya dia bagaimana jika ya gitu masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang apa ya masa depan ataupun mungkin di yang akan bisa terjadi nantinya ya seperti itu adalah orang yang intuiting ya gitu jadi mereka mengandalkan apa intuisinya mereka ya gitu. Terus mereka lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat abstrak dan simbolis ya jadi mereka kalau orang-orang yang intuiting ini nggak terlalu suka kalau hal-hal yang bersifat detail ya gitu ya, omongan-omongan yang misalnya mungkin terlalu fakta banget terlalu apa ya terlalu ilmiah banget tapi mungkin lebih suka omongan-omongan yang misalnya kayak abstrak ya yang bersifat simbolis ya gitu misalnya contoh yang mungkin hal yang bersifat abstrak misalnya apa ya hal yang nggak terlalu membuat dia untuk berpikir panjang gitu jadi dia kalau ngobrol bawaannya nggak mau yang saya contohnya ngomongin masalah apa nih ekonomi Indonesia kan itu mumet ya ngecelimet orang intuitif tuh nggak terlalu suka gitu karena apa aduh kalau ngobrol ya udah sesuatu yang santai yang abstrak yang membuat dia juga fun yang membuat dia juga happy gitu ya jangan obrolan-obrolan yang terlalu detail terlalu matang ataupun mungkin yang terlalu rumit untuk bisa dipahami ya seperti itu. Terus berikutnya lagi, nah ini bagaimana seseorang dalam mengambil keputusan dibagi menjadi dua yaitu ada orang-orang yang karakternya thinking dan ada orang-orang yang karakternya feeling ya kayak gitu. Jadi kalau orang yang thinking ini dia lebih mengambil keputusan secara logis
secara sesuai dengan data dan fakta yang ada gitu, dan bersifat objektif. Profesionalisme itu dijadikan nomor 1 urutannya ya, diprioritaskan orang-orang yang thinking. Karena apa? Orang thinking tidak terpusat pada siapa, artinya tidak terpusat pada kedekatan atau sisi emosional, namun dia lebih terfokus kepada apa. Artinya apa yang dilakukan sama orang tersebut. Apakah yang dilakukan hal yang salah, hal yang benar, dosa, tidak dosa, hal yang baik, hal yang buruk, nah itu lebih ke sana. Karena itu orang thinking itu lebih rasional. Contoh, misalnya nih, ya gitu, orang thinking punya uang Rp10.000, temennya ada yang minjem nih, ya ada yang butuh uang minjem. Misalnya contoh saya thinking nih, saya tipikal orang yang thinking. Teman saya mau pinjam uang sama saya, Fit, pinjam uang dong 10.000. Namun saya tahu kondisinya uang yang ada atau uang yang saya punya itu benar-benar cuma satu lembar, yaitu misalnya Rp10.000. Saya kan rasional, akan logis. Nggak bisa, duit gue cuma 10.000. Ya karena apa? Kalau saya pinjemin ke dia, loh nanti saya pulang gimana? Ongkosnya gimana? Nanti saya makan apa? Nah seperti itu. Biasanya saya apa? Jujur belak-belakan. Gitu. Jadi bukan berarti saya jahat ya gitu sama dia, cuma saya memikirkan dulu, ya logis dulu. Kalau saya pinjemin ini uang ke dia, lah terus nanti saya kayak gimana? Ya kayak gitu. Maksud saya yang harus pinjam uang ke orang lain, sementara itu bukan untuk kebutuhan saya. Nah seperti itu. Biasanya nanti saya lebih rekomendasi, yaudah coba pinjam ke yang lain, mungkin pinjam ke si B, C, atau mungkin yang lain. Tetap dibantu, namun artinya apa? Saya membantunya, memberikan bantuan, bukan dengan saya memberikan pinjaman, tapi mencari alternatif yang lain. Nah seperti itu. Nah itu orang-orang yang thinking. Adiknya salah, adiknya misalnya ketahuan misalnya mencuri es krim nih di rumahnya, ya kayak gitu. Saya mengambil es krim kakaknya nih, ketahuan. Orang thinking itu dengan tegas akan apa? Akan bilang kamu salah. Terlepas itu adiknya, kakaknya, anggota keluarganya, kalau mungkin ada yang berbuat salah atau mungkin berbuat dosa, orang thinking tidak akan segan untuk apa? Menasehati, untuk meluruskan, ya gitu ya. Bukan berarti dia sok benar, namun apa? Dia pengen ya supaya nanti ke depannya keluarganya atau mungkin orang-orang terdekatnya itu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya itu orang-orang yang thinking ya kayak gitu. Jadi mengandalkan logika atau mungkin pikirannya ya dalam yang namanya mengambil sebuah keputusan. Nah, berbeda bertolak belakang dengan orang-orang yang feeling. Nah, yang feeling ini bukan berarti dia emosional ya. Atau artinya dalam artian yang dia nafsuan ya berapi-api, marah-marah ya kayak gitu, bukan. Namun orang yang feeling ini apa? Dia lebih mengambil ketika mengambil keputusan itu lebih mikirin, aduh nanti dia gimana ya perasaannya, dampaknya apa, nanti seperti apa ya akibatnya bagi dia, ya kayak gitu. Terus mungkin kalau kalian tahu istilahnya baperan, nggak enakan, ya gitu ya. Kadang-kadang misalnya baper aja ya gitu, temennya ada yang mungkin punya masalah. Nah, empatinya tinggi nih orang-orang yang feeling, ya gitu. Misalnya mungkin temannya cerita, terus orang yang feeling ini, orang yang memiliki mungkin sisi feeling, itu bisa kayak seolah-olah dia juga merasakan pengalaman ataupun cerita yang diceritakan oleh temennya tadi. Nah, seperti itu orang feeling. Atau misalnya contoh lagi, ada yang kalau mungkin di antara teman-teman di sini ya, gitu, ada yang misalnya terus kemudian kalian merasa tiba-tiba pernah nangis ya, tiba-tiba aja gitu, padahal filmnya mungkin film-film kartun, film-film humor, tapi kayaknya baper aja Kak, nangis aja Kak. Nah, itu artinya kita termasuk orang-orang yang feeling. Terus nggak enakan sama orang lain ya. Kayak tadi misalnya kalau Kak saya cuma punya uang 10.000. Nah, orang yang feeling ini akan lebih pinjemin uangnya. Kenapa Kak? Karena dia lebih menjaga keharmonisan sama temannya. Nggak enak, udah nggak apa-apa deh, mendingan saya yang ngalah. Nggak apa-apa deh, mendingan mungkin saya yang cari pinjaman ke yang lain ya daripada dia. Yang penting teman saya terpenuhi dulu kebutuhannya. Yang penting teman saya tidak masalah dulu nih gitu. Itu artinya apa? Orang-orang yang feeling lebih sangat memprioritaskan orang lain. Nah, ya gitu, dia mengesampingkan kebutuhannya sendiri demi mengutamakan ya dalam menjaga keharmonisan dengan orang lain ya seperti itu gitu. Dan orangnya tadi ya nggak enakan, baperan ya gitu, karena memang itu adalah karakteristik dari orang-orang yang feeling ya seperti itu. Contoh bisa mungkin kalau di antara teman-teman ada yang mau jadi psikolog ya, nah ini kan berarti harus memiliki jiwa feeling nih. Kenapa? Harus bisa menyelami ya perasaan dari kliennya, dari pasiennya, nah seperti itu ya. Oke, yang terakhir, bagaimana seseorang dalam orientasi nih ya terhadap yang namanya lingkungan. Nah, ini dibagi jadi dua, ada yang namanya judging, ada yang namanya perceiving ya gitu. Judging ini apa Kak? Simpelnya, sederhananya, judging ini adalah di mana orang-orangnya, karakternya itu memiliki tingkat teratur banget hidupnya, disiplin
gitu. Segala sesuatu itu udah ada konsepnya secara matang dan jelas ada di dalam kepala atau ada di dalam otaknya dia. Ya, itu adalah orang-orang yang judging. Contoh misalnya kayak dari bangun tidur, biasanya mungkin kalau ada di antara kalian kayak habis bangun tidur udah langsung tahu nih, wah habis bangun tidur saya mau ke toilet, habis ke toilet mungkin mau sholat, terus nanti misalnya mungkin mau olahraga, terus mau mandi jam sekian, main handphone dulu sampai jam sekian, kayak gitu, terus kemudian nanti sarapan jam sekian, terus nanti sekolah nih, ya gitu masuk jam sekian, berarti saya harus standby di depan kamera atau di depan laptop atau mungkin handphone ya jam sekian, ya kayak gitu. Nanti habis Zoom atau mungkin habis pelajaran di sekolah, saya nanti harus begini, ngerjain tugas jam segini, main jam segini, ya tiba-tiba aja nih, ya sebenarnya apa? Nggak direncanain, tapi secara nggak langsung aja tuh kita udah kayak punya konsep, oh ya saya sini mau begini, sini mau begini, sini mau begini, itu kalian termasuk orang-orang yang judging. Kenapa? Orang yang judging itu adalah orang-orang yang suka keteraturan, ya. Jadi tidak suka hal-hal yang spontanitas, kurang suka lebih tepatnya ya, kurang suka hal yang spontanitas. Misal contoh, ya, saya kalian termasuk orang yang judging, terus tiba-tiba ada teman kalian misalnya ngajakin, cuy, besok kita keluar yuk, nginep misalnya ke Bandung, ya 2 hari 1 malam. Nah, orang judging nggak bisa tuh diajakin pergi dadakan. Kenapa? Karena buat orang judging banyak yang harus difikirkan, ya banyak yang harus disiapkan dulu. Ya, mau kemana? Sama siapa? Berangkat naik apa? Nginep di mana? Patungan berapa? Ya, mau kemana saja? Ya, tempat wisatanya ya, misalnya kayak gitu. Terus kemudian berikutnya lagi misalnya pulang jam berapa? Pulang hari apa? Nanti sistem makannya gimana? Nah itu, ya gitu. Artinya apa? Orang judging itu penuh pertimbangan ya sebelum dia melakukan sesuatu, karena memang dia apa? Suka yang namanya apa? Segala sesuatu itu kalau bisa udah ada konsepnya dulu, udah ada kejelasannya dulu, ya kayak gitu. Jadi orang judging ini biasanya suka dengan sulit berpindah ya dari zona nyamannya dia, ya kayak gitu. Karena dia memang suka hal-hal yang bersifat lebih ke teratur, ya. Nah, berkebalikan dengan orang-orang yang perceiving. Orang yang perceiving kebalikannya. Jadi kalau orang yang judging ini teratur, ya skemanya sudah jelas A, B, C, D. Orang yang perceiving ini nggak suka kalau hidupnya diatur. Pengennya apa? Jiwanya mungkin jiwa freestyle, ya gaya bebas, ya gitu, freedom, ya gitu, kebebasan buat orang-orang perceiving. Ini adalah hal-hal yang lebih diutamakan. Jadi kalau orang perceiving itu lebih kayak, kalau misalnya diatur nih hidupnya, itu dia justru maka akan lebih sering untuk ngebangkang, ya gitu. Misalnya contoh, misalnya ya gitu, kayak contoh misalnya salah satu sepupu saya perceiving banget, bebas banget. Kalau saya misalnya atau mungkin orang tuanya ngasih nih ya, ngasih nasihat, tapi terus gitu ya, terus-terusan berkepanjangan, kamu tuh harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, terus aja ya gitu, nasihatnya secara sama berulang-ulang. Ini orang perceiving malah akan jadi membangkang gitu, yang akan nurut. Namun buat orang perceiving lebih baik dibilangin sekali atau 2 kali cukup, nanti dia yang akan mencari cara penyelesaiannya dengan caranya sendiri. Ya, diingatkan boleh, tapi bukan berarti harus dipaksakan atau misalnya harus selalu gitu ya, harus diterus-terusin ya, terus-terusan ya kayak gitu atau berkepanjangan. Nah, orang perceiving ini suka yang namanya apa? Hal-hal yang baru ya, suka hal-hal yang baru, dia orangnya itu kayak inovatif ya gitu. Suka hal-hal yang bersifat spontan, suka tantangan ya gitu, suka hal-hal yang baru bersifat tantangan, jiwanya bebas gitu. Jadi saya kayak bangun tidur, ngapain ya di sini ya, makan dulu deh, ya udah makan ya gitu, habis makan penonton dulu ya, atau mungkin misalnya mandinya ntar deh 15 menit lagi atau mungkin 10 menit lagi nanti deh, nah kayak gitu. Nah, orang perceiving itu nggak bisa dipaksain, nggak bisa nggak bisa diatur-atur gitu, jiwanya suka-suka dia ya kayak gitu, karena itu yang membuat situasi dia nyaman, itu yang membuat memang dia keunikannya di situ ya, perbedaannya di situ ya kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang perceiving. Terus dia juga nggak suka nih kalau misalnya contoh ya, orang perceiving nih ada misalnya mungkin yang mengikuti suatu kelas tertentu, terus kemudian udah dikasih nih, ini jadwalnya dari jam sekian. Wah, itu orang perceiving ketika ngeliatin jadwal yang begitu padat, nah itu udah langsung kayak stres sendiri. Gimana nih, biasanya cari cara untuk yang namanya apa? Oh, saya gimana nih biar mungkin keluar ya kayak gitu, biar mungkin saya bisa lebih fresh dan seterusnya gitu. Karena orang perceiving tadi ya tidak terlalu suka hal yang bersifat teratur, jadi lebih fleksibel. Malam ini kita cabut yuk, pergi, ayo, ya kayak gitu ya. Besok jalan yuk, ayo. Nah kayak gitu. Jadi dia artinya apa? Ya udah, gitu, karena bebas. Jadi dia tidak terlalu memikirkan banyak hal, ya seperti itu. Oke ya. Nah ini supaya kalian mungkin tahu ya, termasuk hal yang mana, termasuk kategori yang mana, mungkin bisa dicoba dulu. Oh ya, kayak gitu.
ini ya, nanti mungkin bisa teman-teman coba ya, sambil mungkin boleh sekarang ya, sambil coba ya kalian buka di www.16 ya personalities.com/id ya gitu. Ini kita tulisin ya di sini ya, udah ada alamat webnya gitu ya. Mungkin boleh coba dibuka ya, ini tulisannya huruf kecil semua ya, tulisannya huruf kecil semua ya gitu. www.16personalities.com/id biar kalian menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau tidak menggunakan /id nanti yang digunakan adalah dari bahasa Inggris ya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa oh ya Kak saya mampu Kak untuk mengerjakan dalam bahasa Inggris, silahkan ya kayak gitu. Oke ya, coba dibuka ya gitu ya di www.16personalities.com/id gitu. Terus kemudian coba silahkan teman-teman jawab dulu. Ya, silahkan dijawab dulu supaya teman-teman tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin Kak Vita kasih waktu ya sekitar 10 menit, nanti setelah mungkin teman-teman selesai ya dalam waktu 10 menit, nanti biar saya tahu ya gitu ya hasilnya apa, nanti bisa kita cek ya kira-kira kalian termasuk kategorinya yang mana. Nah, nanti baru kita bisa lihat nih ya kira-kira jurusan yang cocok sama kalian ini ada di mana. Nah, ya seperti itu. Oke ya, sekarang jam 13.45, saya kasih waktu ya 10 menit, nanti 5 menit terakhir kita untuk bahas. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Jangan lupa alamatnya ya di www.16personalities.com/id. Ya, gitu. Mungkin sambil bisa Kak Vita tulis di kolom chat kali ya. Ya, sudah saya share ya di kolom chat, silakan boleh dibuka untuk dikerjakan terlebih dahulu ya, www.16personalities.com/id.
Deh, minum deh. Gue elah, tapi aus tuh deh. Enak banget kan baik. Mau minum deh. Boba pokoknya. Coba ikut dikit. Enggak lo boba. Boba. Lagi-lagi. Ya orang harus ini. Konsultasi prodi yang sekarang sama yang kemarin beda. Beda. Kan kemarin undangan, sekarang UTBK. Beda. Ya kan gue bilang. Cara konsultasinya beda. Beda. Kemarin kan pakai Anapro, sekarang kita nggak pakai Anapro, pakainya BPJ. BPJ. BPJ itu yang di mana? Di situ, di SIP tutor. Oh. Ini ada absennya nggak ya? Nggak ada.
Udah dikerjain? Udah dapat mungkin ya hasilnya ya, gitu ya. Mungkin boleh ya Kak Vita coba tanya-tanya ya 1-2 anak ya, 1-2 orang, gitu biar tahu ya hasilnya apa. Gitu. Mungkin Kak Vita pengen coba tanya Fitri Handayani ada? Fitri? Ada, Kak. Oke, udah dapat hasilnya Fitri? Saya masih ngerjain, Kak. Oh, masih kerjain. Oke, sip. Ya. Oke, masih kerjain. Oke, berikutnya mungkin Nabil, udah selesai Nabil? Sudah Kak. Sudah, oke. Nabil hasilnya apa Nabil? ESTJ Kak. ESTJ ya, gitu ya. Oke ya, ini ya di sini ya di ESTJ, kamu intelijensinya atau kecerdasannya ada di penalaran verbal, ada di kemampuan dasar administrasi, ada di daya ingat ya. Arah minatnya ada di kegiatan administratif, bisnis ataupun bisa di manajemen. Bidang studinya bisa masuk ke ranah pendidikan, bisnis manajemen, hukum ya gitu. Terus kemudian bisa juga ini masuknya berarti kayak ke administrasi ya. Ada administrasi mungkin bisnis, negara, publik, ya kayak gitu. Atau bisa masuk juga ini ada di kemampuan daya ingat, berarti misalnya mungkin masuk seperti ranah sosial, sosiologi, politik, ya gitu ya, HI, hubungan internasional, ya gitu yang berkaitan juga dengan ranah daya ingat, ya kayak gitu. Itu mungkin jurusan-jurusan yang bisa kamu pilih ya, gitu salah satunya di antara mungkin berbagai macam pilihan-pilihan, ya. Semoga sesuai ya. Kira-kira sesuai nggak dengan jurusan yang pengen kamu ambil atau kamu pilih, Nabil? Sesuai sih, saya mau bikin restoran. Oke, sip ya. Alhamdulillah ya. Terakhir mungkin satu lagi ya sebelum jam 2 ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin Kak Vita pengen coba tanya satu lagi, siapa ya kira-kira? Revan Satriawan ada? Hadir Revan? Belum ya? Oke, atau kita masih ngerjain kali ya, Revan ya. Oke ya, terakhir mungkin kalau ya siapa lagi ya mungkin ya, Andini ada? Andini sudah selesai? Masih mengerjakan, Kak. Oh, masih mengerjakan. Oke ya. Sip ya, mungkin ini boleh di screenshot dulu kali ya di teman-teman ya gitu, karena waktunya berarti sudah habis ya gitu. Ini mungkin yang bagian nanti bisa tinggal dilihat ya hasil 4 kategorinya, klasifikasinya apa. Ini kalau yang E ya, depannya E ada STP, SFP dan seterusnya. Nah, berikutnya yang mungkin kalau sudah selesai di screenshot atau mungkin di foto ya supaya nanti teman-teman tahu ya hasilnya, kecerdasannya ada di mana. Ini untuk yang ini yang I-nya ya, yang diawali dengan introvert ya gitu. Nah, ini boleh silakan ya mungkin di foto atau mungkin di screenshot gitu di SS supaya teman-teman nanti bisa dicocokkan ya dengan hasilnya ya kayak gitu ya. Oke ya, ini kurang lebihnya seperti itu ya nanti untuk hasilnya. Nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyain lagi bisa pada saat mungkin di pertemuan berikutnya ya nanti ditanyakan atau mungkin ada yang mau dibahas boleh ya di-sharingkan. Oh ya, kurang lebihnya Kak Vita mohon maaf ya atas kekurangannya. Gitu ya. Saya tutup ya, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.